Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Discovery Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan ya. Langsung saja teman-teman, di depan kalian ini kalian bisa lihat ya, gue menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham, forex dan juga kripto secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum charting tools, kalian bisa langsung saja ke websitenya di www.tradingview.com. Kemudian kalian bisa langsung melakukan pendaftaran atau sign up di website tersebut. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, kalian bisa langsung ke bagian chartnya dan bisa menikmati fitur-fitur gratis dari si tradingview.com. Tapi kalau misalnya kalian mau fiturnya lebih lengkap, kalian bisa coba cek yang bagian pro-nya, versi pro-nya. Di versi pro ini kalian bisa menggunakan indikator lebih banyak ya, dan kalau misalnya kalian melakukan backtest, kalian bisa backtest dengan time frame intraday dan kalian bisa ganti-ganti layout serta mendapatkan data historis lebih panjang. Jadi kalian bisa cek yang pro-nya. Caranya kalian tinggal klik aja link edition di bawah, terus kalian tinggal pilih kalian mau versi pro yang mana. Dari depan kalian ini sudah ada chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Kita bisa lihat IHSG masih bergerak di dalam range sideways-nya sudah cukup lama nih teman-teman ya, sudah dari hampir 2 bulan teman-teman dia di sideways. 1 bulan lebih lah ya. Jadi dari Oktober 24 sampai sekarang Desember ya. Jadi 1 bulan lebih dia sudah berada di range sideways-nya, tetapi tetap tendensinya itu dia masih up ya teman-teman. Kenapa? Karena semakin jelas kalau sekarang dia malah develop lagi ke rectangle pattern teman-teman seperti ini. Jadi dia bikin base. Kita tinggal lihat aja range dari rectangle-nya ini bisa break ke atas atau dia malah retracement ke bawah gitu ya. Tapi kalau dari secara yang namanya probabilitas pattern, dia tuh bisa breaknya tuh ke atas seperti itu. Oke, sebelum gue masuk ke saham-saham yang bisa direferensikan, gue mau bahas dulu saham-saham yang kemarin sudah gue request teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kemarin gue udah mention Telkom ya. Telkom ini masih kita masih floating minus, tetapi gue tidak akan stop loss teman-teman, tidak akan melakukan cut sekarang. Gue akan diamin aja cut lossnya masih seperti yang kemarin di 3890 dan target juga masih sama ya. Kenapa gue melakukan seperti itu? Kenapa? Karena kita bisa lihat ya sekarang tuh Telkom masih berada di atas level support yang pentingnya ya, dan kemudian secara pergerakan juga pada saat dia turun ya, kemudian volumenya mengalami kenaikan. Jadi ini secara volume dia ada divergence-nya dan ini merupakan satu yang baik ya. Jadi minggu depan gue berharapnya dia bisa langsung bergerak impulsif ke atas seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada BBNI. Nah kalau BBN ini kita sudah di floating profit teman-teman ya. Kemarin bahkan floating profitnya sudah lumayan ya, di sekitar 6%-an. Kemudian dia retracement dan sekarang juga masih berada di level 5% lebih teman-teman ya untuk profitnya. Jadi masih gue diemin ya. Yang gue lakukan di sini adalah gue akan geser stop lossnya ke atas ya, jadi ke BP ya, supaya apa, kalau misalnya dia ternyata balik ya gue jadi nggak rugi seperti itu ya. Itu untuk BBNI-nya. Nah sekarang untuk saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan, gue masih dalam sektor banking ya, tapi di sini gue akan mengambil banking yang berbeda yaitu Mandiri ya. Kalian bisa masuk di Mandiri ya di harga sekarang tuh juga boleh ya. Kalau gue sih sudah masuk sebenarnya teman-teman dari harga 10.200-an. Kemudian untuk stop lossnya kalian bisa taruh di level 9.750-an. Kemudian untuk target profitnya kalian bisa masukin di angka 11.125 sampai 11.200 tentunya ya, seperti itu. Oke. Berikutnya ada Astra International ya. Nah, kenapa Astra International ya? Kenapa? Alasannya sesimpel, dia pada saat retracement ini dia sekarang berada di level demand yang cukup kuat gitu ya. Tandanya apa? Begitu dia masuk level demand, di sini ada rejection yang sangat kuat nih ya di tanggal 17 November. Kemudian dia retrace lagi, sempat break sedikit tapi dia balik lagi ke atas. Itu sudah ada yang namanya false break kecil ya teman-teman di angka ini, di level 6050 itu ada false break kecilnya, dan level ini kuat menahan harusnya gitu. So untuk si Astra International ya, kita bisa melakukan entry kalau misalnya dia berada di atas level kurang lebih 6.175 ya. Untuk stop lossnya kalian bisa set di bawah swing low-nya ini, yaitu di level 5975 atau di 6.000 ya.
Dan untuk TP-nya kalian bisa incer dulu yang pertama itu di 6.600, kemudian finalnya itu kalian bisa taruh di sekitaran level 6.750 gitu. Ya, tapi tetap pertamanya itu kalian bisa incernya di 6.600-an. Risk rewardnya 1:2,25, jadi gua rasa di sini juga masih oke untuk kalian simpan ya, seperti itu. Oke, itu untuk saham yang bisa direferensikan minggu depan ya. Kemudian untuk saham-saham yang kalian sudah request di kolom komentar ya. Yang pertama ini ada Pakuwon. Nah, untuk si Pakuwon ini ya, kalian bisa perhatiin ya, dia sudah sempat melakukan impulsif ke atas dan sekarang dia lagi pause seperti ini ya. Kalau gue pribadi ya, gue tetap kalau misalnya kayak begini, gue akan tunggu dia ya. Ada dua skenario nya. Yang pertama, gue akan tunggu retracement dia dari yang pergerakan impulsif ke atas ini. Gue akan tunggu di level crown-nya ya. Kalau misalnya kalian bingung level crown-nya, kalian bisa gambar Fibonacci, terus kemudian kalian bisa batasi level 38 sampai 61,8-nya ya. Dan setelah itu kalian bisa remove, kalian bisa dapat crown-nya ya. Jadi entry areanya tuh kalian bisa di level 456 sampai 466. Itu buy areanya yang paling oke sebenarnya ya, yang paling safe. Dan skenario keduanya adalah kalian bisa melakukan rectangle juga teman-teman ya. Jadi di sini ada base-nya teman-teman, dia bikin base ya. Kalau misalnya dia breakout ke atas, kalian bisa melakukan entry ya. Jadi seperti itu. Kalau gue prefer yang mana? Gue prefer tunggu dia turun dulu gitu ya, turun dulu sampai ke area ini baru gue melakukan buy ya, seperti itu. Itu untuk si Pakuwon. Berikutnya ada AMRT. Oke, untuk si AMRT ini trennya masih bullish sekali ya, dan sekarang dia masih berada di fase impulsifnya di ujung-ujungnya. Dan kondisi kayak gini gue tidak akan entry dulu ya, gue akan tunggu sampai dia koreksi ya. Cara entry-nya bagaimana untuk kondisi seperti ini? Kalian bisa masukin satu indikator yang namanya moving average ya. Exponential moving average ini penting sebenarnya, dan kalian bisa masukin di sini kalian ubah lengthnya ke 21 dan juga yang satu lagi itu di 34 ya teman-teman, kalau kondisinya seperti ini. Dan kalian bisa lihat ya, patokan entry-nya itu adalah ketika dia masuk ke area moving average-nya, itu kalian bisa jadikan patokan juga untuk entry ya, seperti itu gampangnya. Oke, berikutnya ada SRAJ. Oke, untuk SRAJ ini juga sama ya, dia impulsif sekali ya, bullishnya parah banget ini ya, tidak ada candle merah sedikit pun. Dan kalian bisa lihat di ujung-ujung ini candle sudah mulai mengecil ya. Candle mengecil ini bisa jadi dua arti ya teman-teman ya. Yang pertama itu di sini dia sudah bullishnya sudah mengalami weakening ya. Dan yang kedua dia mengalami pausing doang ya. Jadi di sini tuh cuman reakumulasi untuk menjadi lebih kencang kayak gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kondisi seperti ini, gua nggak berani untuk berspekulasi ya, terutama kenaikannya ini sudah dari 130 sampai 695 sekitar 500%. Jadi gua lebih baik stay out dulu. Kenapa? Kalau misalnya kalian mau entry di sini, sekali kena ARB gitu ya, kalian harus keluar kalau sambil keluar ya. Jadi kalian boleh aja entry, tapi begitu kena ARB sekali satu hari, kalian langsung keluar seperti itu ya. Dan kalian harus cepat mungkin keluar. Oke. Nextnya yang terakhir ada Elsa teman-teman. Nah, untuk Elsa ini sendiri ya, dia kemarin kalau misalnya kalian lihat ya, di sini kita gambar dulu. Di sini ada satu trennya yang kita bisa gambar seperti ini. Nah, Elsa ini kemarin dia sudah sempat kena trendline supportnya dan dia bisa reject ke atas ya. Tapi pada saat reject ke atas, dia tidak bisa keluar di candle bearish yang besar ini yang di tanggal 28 November dan dia mengalami rejection lagi. Artinya ada kesempatan untuk Elsa ini buat dia itu ada tekanan ke bawah lagi ya. Jadi dia ada chance seperti ini, dan kalau misalnya dia koreksi itu ada chance breakout juga untuk trendline bullishnya ini gitu loh. Jadi untuk Elsa kondisi sekarang mendingan wait and see dulu ya. Wait and see-nya sampai kapan ya, sampai kalian tinggal lihat batasin high-nya di sebelah sini, yaitu kurang lebih di angka 340. Ya biarkan dulu Elsa bisa bergerak di atas dan close di atas 340, dan kemudian pada saat retracement kalian baru boleh ambil posisi ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah saham-saham yang kira-kira sudah gue bahas semua, saham-saham yang kalian request ya.
Dan kalian bisa subscribe channel ini teman-teman kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Bantu like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain supaya kita bisa belajar bareng-bareng ya, khususnya di konten saham, oke? Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Kalau misalnya kalian mau request saham, itu juga bisa banget, kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan bikin kontennya buat kalian, oke? Mungkin sampai situ dulu aja teman-teman. Thank you sekali lagi. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.